Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Al-Fakri Putra Ramadan. Biasa dipanggil Raihan dengan NIM 2024 01 40 267 dari kelas F guys. Nah, sebelumnya nih, kita sebelum masuk ke PPT-nya, saya mau memberikan kata-kata nih buat pagi hari ini, dengan kan? Untuk kalian nih, untuk kalian doang, mau nggak nih? Mau dong pastinya ya, mau lah. Oke, saya punya kata-kata nih. Tahukah kamu rahasia di balik kebiasaan saya? Tahu nggak kebiasaan saya itu gimana itu kan? Saya suka jalan-jalan, kulineran, dan menyapa warga WhatsApp dengan ucapan selamat makan di status saya. Sebenarnya, di balik kebiasaan sederhana ini ada tujuan besar. Saya sengaja keluar dari zona nyaman. Kenapa? Kok bisa? Lanjut. Sebelum saya memberikan jawaban, saya mau menjelaskan nih dasar-dasar. Dasar-dasarnya dulu nih. Nah, kalian pasti penasaran kan? Oke, lanjut ke dalam PPT-nya nih guys. Apa sih keluar dari zona nyaman? Kalian tahu nggak sih? Kan? Artinya, melakukan hal yang awalnya terasa aneh, asing, atau bahkan bikin deg-degan. Padahal tujuannya baik loh, itu kan. Nah, yang pertama, ini jawabannya nih guys. Biasanya cuma scroll WhatsApp. Sekarang saya aktif dalam status, yaitu statusnya santai aja guys, gitu kan. Yang kedua, biasanya diam saja. Sekarang saya berani menyapa orang dengan kalimat yang positif, selamat makan. Nah, yang ketiga, biasanya stuck di rutinitas. Sekarang saya bisa explore tempat baru dan menceritakan lewat status saya. Nah, itu jawabannya guys. Dan kenapa sih gituin kan saya melakukan hal tersebut? Nah, lanjut guys. Kenapa sih saya melakukan hal ini? Karena pertumbuhan diri sendiri itu dimulai dari diri kita sendiri. Dengan cara berani mencoba hal baru sekecil apapun. Dengan kebiasaan sederhana ini saya dapat melatih beberapa yang saya bisa lah. Yang pertama itu ada keberanian. Contohnya tidak takut dianggap norak saat menyapa para teman-teman saya yang ada di WhatsApp dan di medsos. Yang kedua, kreativitas, mencari cara agar status yang saya buat itu dapat menginspirasi. Nah, cara saya itu harus macam-macam guys. Saya kan orangnya lebih ke nyebarin informasi gitu kan. Yang ketiga itu ada koneksi, membangun relasi lebih hangat dengan orang lain. Entah orang lainnya itu teman dekat ataupun teman jauh sekalipun guys. Tuh. Kok bisa ya orang seperti saya ini gitu kan bisa aja dapat namanya ide seperti ini. Mau tahu nggak kenapa itu kan saya keluar dari zona nyaman gitu kan? Pastinya mau tahu kan? Nah, ikutin saya terus ya. Yang pertama, keluar dari zona nyaman sebaiknya dilakukan secara namanya bertahap dan terencana pastinya. Kenapa itu kan? Karena untuk menghindari stres dan berlebihan. Nah, yang kedua, mencari dukungan dari orang lain. Kenapa sih itu kan? Karena juga dapat membantu dalam proses keluar dari zona nyaman. Tanpa orang lain itu kita ya bisa dibilang kurang lah gitu kan. Yang ketiga, penting untuk tetap realistis dan menerima bahwa kegagalan adalah bagian dari proses pembelajaran. Karena dengan kita realistis dan menerima, dipastikan kita tidak akan menyerah. Nah, kita lanjut namanya ke motivasi saya dalam ya bisa dibilang keluar dari zona nyaman ini. Nah, motivasinya nih saya sepil ya. Jika kamu tidak melihat keindahan di dunia luar, kamu tidak akan pernah namanya bisa merasakan dari omongan orang lain. Seakan-akan kamu hanya mengiyakan aja guys. Nah,
jika orang yang bercerita tanpa mengetahui dan merasakannya sendiri. Jadi itu motivasi saya, karena kalau misalkan hanya mengiyakan saja, ibaratkan kamu ya nggak percayalah, kan? Apa yang percaya itu kan, itu. Jadi motivasi saya kayak gitu, walaupun nggak jauh beda itu kan. Ya bisa saya bilang itu motivasi saya lah buat namanya coba dulu aja itu kan, cara saya itu kan, mungkin tertarik ya kan. Nah, untuk beberapa experience saya yang sudah ada itu kan, yang saya sudah coba itu kan, yang sudah saya share mungkin ya, yang sudah saya share di status WhatsApp ataupun di namanya sosmed itu kan. Nah itu ada beberapa nih nama itu kan yang pernah saya bisa dibilang berkesempatan lah untuk foto itu kan, foto bareng. Dan saya sedikit ceritakan lah kenapa saya bisa di situ. Nah, yang pertama itu Pak Hasto, itu wali kota Yogyakarta yang periodenya sekarang ini. Dan kenapa sih Idin kan kok bisa ketemu sama pejabat yaitu Pak Hasto Idin kan. Nah karena di saat itu tuh saya diajak samanya teman saya untuk coba yuk kan Idin kan, ayo ke ini aja yuk, ke event namanya itu apa ya, lupa saya tuh, pokoknya itu tentang ya, tentang namanya, pokoknya ibu-ibu lah, saya lupa saya namanya itu ya, tentang apa. Pokoknya itu tuh sama, kolaborasinya itu sama DPR RI, itu Dapil Jogja juga. Dan itu kebetulan saya dapat kenalan juga itu kan, yaitu ya, dia perempuan namanya itu tuh siapa ya, aduh saya lupa tuh, lupa. Pokoknya itu perempuan kan, perempuan itu tuh masih muda guys, masih muda, tapi dia udah, ya bisa dibilang udah berkeluarga juga karena udah punya suami juga gitu kan. Nah ketika saya di sana, saya menyempatkan namanya ya bisa dibilang berdiskusi bersama itu kan di sana. Dan saya juga menyempatkan namanya foto Pasto, padahal ya 50-50 sih kalau misalkan ketemu, kalau misalkan sama pejabat ya kan, orangnya sibuk guys itu kan, agak mau difoto di mana, karena ada namanya waktu, time gitu kan, waktu sudah terkuras habis untuk berfoto-foto. Kadang foto-foto itu lama banget gitu kan, tapi dengan tekad gitu kan, teman saya juga berusaha untuk memberikan namanya ya space untuk foto itu kan. Saya sangat berbangga sekali bahwasanya saya bisa dapat namanya bertemu dengan Pak Hasto dengan jadi menginspirasi saya juga gitu kan. Nah tokoh selanjutnya itu ada Kak Rinaldi, yaitu salah satu founder dari Youth Ranger Indonesia. Dan mungkin sekarang foundernya bukan Kak Rinaldi lagi gitu kan, tapi selama saya ketemu sama beliau itu tuh orangnya itu bikin namanya happy gitu kan, bawaannya happy sekali. Karena saya termotivasi, jujur saya termotivasi karena Kak Inal ini tuh kalau misalnya setiap menyapa orang itu mulutnya tuh senyum dan kan, senyum, pokoknya senyum banget gitu kan, bahasanya hey gitu kan, kayak welcome gitu kan untuk siapa aja gitu kan yang mau namanya berkomunikasi secara langsung ke beliau gitu. Dan yang saya sangat-sangat ya kagum gitu kan, ketika saya di acara internasional gitu kan, internasional yaitu The Futurist Summit 2024 tuh, saya bertemu dengan beliau. Dan
Dia juga menyapa saya dan dia meminta bantuan untuk mengambil namanya trash bag dari merchandise dari The Futurist Summit 2024. Dan itu sebelumnya saya ngomong, Kak Kainal, mau nanya dong Kainal, katanya yang trash bag tuh diambil sama Kainal ya. Kainal sebentar loading, terus kan habis itu oh ya ikutin aku ya gitu kan, suruh ikut. Terus Kainal nanya gitu kan ke resepsionisnya, katanya oh ada nih itu di belakang. Ya udah, saya berkesempatan banget nih bisa ke belakang juga melihat, wah trash bagnya ternyata berapa, dari 1.000 orang yang diundang gitu kan, yang delegasi itu tuh yang dapat yang lewat namanya undangan dari KINA itu tuh sekitar setengahnya, bisa dibilang 500-an trash bag doang. Sedangkan 500 ya lagi, ya selamat, Anda kurang beruntung. Dan saya berespektasi, wow ini benar-benar yang saya tidak namanya, sangat-sangat pokoknya indah banget lah. Saya dapat trash bag, dapat merchandise di dalamnya, dan ya bisa dibilang saya kasih info semuanya pada keluar dari forum gitu kan buat ngambil trash bag itu, karena war sistemnya kan 500 doang, limited guys, limited 500 doang guys. Wah gitu kan, jadi kata saya makasih ya Kainal gitu kan, oh iya buat kamu nanti kalau misalkan mau ngambil lebih ambil aja gitu kan. Oh yaudah siap Kak gitu kan, saya bilang makasih banyak banget gitu kan. Ya saya lihat dari Kainal tuh buat saya motivasi banget, bahwasanya saya semangat untuk namanya ya coba dulu aja hal yang bisa dibilang nggak realistis gitu loh kan, kayak misalkan saya nyapa warga di WhatsApp gitu kan, kayak status namanya kreativitas kayak informasi gitu kan, kayak norak atau gimana, ya udah biarkan gitu kan. Kainal dulu profilnya dia dulu ya bisa dibilang orang kecil, orang bisa dibilang anak namanya pedesaan, nggak kenal namanya kota, jarang banget ke kota apalagi ke Jakarta. Cuman dia bisa hanya bermimpi ke Jakarta dan bisa sekolah di sono, walaupun pas pada saat PTN dia itu gagal itu kan, dan alhamdulillah sekali Kainal itu dapat beasiswa masuk UIN. Nah terus dapat namanya pendanaan juga di beasiswa itu banyak, jadi dia membuka namanya ya organisasi itu Youth Ranger Indonesia, bahwasanya pemuda yang ada di Indonesia itu tuh berhak namanya untuk menjadi pemimpin dan bisa dibilang mencoba namanya hal-hal ataupun experience yang baru gitu guys. Dan Kainal sangat-sangat membuka sekali untuk kolaborasinya. Saya juga bisa dibilang ya terbantu bahwasannya tuh. Nah yang kedua ada Willy Salim. Ketika Willy Salim itu tuh konten kreator ya, jadi saya ketemu di acara Squid Game Indonesia ya, Squid Game Indonesia yang pada saat itu nggak sengaja juga dapat ketemu, dan ya bisa dibilang woi buru foto itu kan sama Kabil Salim, dapat cekrek, sangat bahagia banget. Makasih ya Kak ini kan udah mau foto ini karena limited edition guys. Mungkin orang-orang juga susah dapatnya kan, karena saya lihat di konten terus kan di TikTok mulu gitu kan, kapan ya bisa ketemu gitu kan. Nah dan itu juga sama sih bareng sama Koko Kembar itu juga ada di acara Squid Game Indonesia juga, dan saya berkesempatan juga untuk foto bersama. Yang terakhir itu ada JKT48, yaitu artis ibu kota. Dan kenapa saya masukin gitu kan, karena buat motivasi saya juga, bahwasanya lagu-lagu yang dia ciptakan itu bisa dibilang membuat saya terharu dan bisa dibilang semakin menyala lagi lah, semakin menyala gitu kan, energik
energi saya itu kan untuk semangat lagi. Tuh, mungkin itu aja sih itu motivasinya. Kita lanjut ke kesimpulannya ya guys. Nah, kita udah ada di penghujung namanya PPT guys, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya, keluar dari zona nyaman bagi seseorang atau bagi saya sendiri ya, yang begitu kuat untuk dilakukan tidak akan pernah kembali lagi ke zona nyaman dengan catatan capek dan tidak memiliki dana untuk keluar dari zona nyaman. Dan yang harus kalian garis bawahi adalah statement saya yang di atas tadi itu, yaitu kreativitas dan keberanian saya terhadap cara saya untuk keluar dari zona nyaman tanpa ada hal yang menarik di luar sana dan saya perlu namanya explore lebih lanjut. Saya tidak akan pernah dapat motivasi untuk kalian semua loh. Kenapa sih? Jadi izinkan saya nutup PPT ini. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.